Berikut saudara-saudara kita akan melihat beberapa kitab apokrifa perjanjian baru. Jadi kitab apokrifa bukan hanya muncul pada era perjanjian lama, tetapi juga pada era perjanjian baru. Sesudah kitab-kitab kanonik perjanjian baru selesai di kanon, pada abad kedua muncul kitab-kitab apokrifa ya dalam bentuk Injil-Injil. Seperti Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Petrus, Injil Maria Magdalena, Injil Kesengsaraan Yesus, dan masih ada banyak lagi. Masih ada banyak lagi Injil-Injil yang muncul pada era sesudah kitab perjanjian baru di kanon. Dan kebanyakan Injil tersebut itu berbau gnostik, ya, filsafat dualisme dari Yunani. Dan apa yang diajarkan dalam Injil-Injil ini, ada banyak hal yang bertentangan sekali dengan pengajaran di dalam perjanjian baru. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan berikut, saya juga akan menjelaskan dalam suatu video lebih detail lagi Injil-Injil apokrifa perjanjian baru ini. Dan ada satu Injil juga yang sangat populer saat ini, yaitu Injil Barnabas. Ini tidak dikelompokkan sebagai Injil apokrifa yang muncul abad kedua, tetapi ini adalah Injil palsu karena muncul nanti abad ke-15 atau abad ke-16, bukan dalam bahasa yang umumnya dipakai pada era abad pertama, yaitu bahasa Ibranika atau bahasa Aramaik, ataukah bahasa Latin, bahasa Yunani, tetapi ini dalam bahasa Itali, di mana bahasa Itali itu adalah turunan dari bahasa Latin. Jadi nanti sudah abad-abad kemudian, dan kalau kita melihat Injil Barnabas, kita melihat teologi abad pertengahan di Eropa itu tergambar di sana. Tetapi itu nanti ada juga penjelasan tersendiri. Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan melihat kitab-kitab apokaliptik. Kitab apokaliptik yang muncul juga sejak era sebelum Masehi, sebelum Kristus, yaitu era Intertestament, yaitu pada masa 400 tahun sunyi ketika nabi-nabi tidak muncul lagi setelah kematian Nabi Maleaki, kitab apokrifa muncul, dan 200 tahun sebelum Kristus muncullah kitab-kitab apokaliptik. Nah, istilah apokaliptik itu berasal dari bahasa Greka atau Yunani yang artinya menyingkapkan. Berarti ini merujuk pada sesuatu yang sebelumnya tersembunyi dan sekarang telah diungkapkan, telah disingkapkan. Jadi mirip dengan pengertian wahyu. Jadi itulah apokaliptik. Ya, kitab-kitab apokaliptik itu mengungkapkan sesuatu yang sebelumnya dianggap oleh para penulis ini adalah hal-hal yang tersembunyi, dan mereka meyakini hal-hal tersebut telah diungkapkan kepada mereka dan kemudian mereka tuliskan dalam kitab-kitab mereka. Nah, apokaliptik, kata apokaliptik kemudian menjadi sebutan untuk gaya penulisan yang banyak menggunakan simbol. Akhirnya istilah ini dipakai secara teknis untuk kitab-kitab yang menggunakan gaya penulisan seperti dalam kitab Wahyu atau seperti dalam kitab Daniel di perjanjian lama. Di sana ada banyak simbol-simbol yang digunakan. Misalnya kalau kita baca kitab Daniel atau kitab Wahyu, kita akan melihat misalnya ada binatang yang keluar dari dalam laut, itu simbol apa? Kemudian ada binatang yang keluar dari dalam bumi, ada kuda putih, kuda merah padam, dan sebagainya. Semua simbol itu digunakan oleh para penulis kitab apokaliptik. Karena itu kitab Daniel dan kitab Wahyu seringkali dikelompokkan orang sebagai kitab apokaliptik, meskipun kedua kitab ini ada perbedaan yang sangat menyolok, yang nanti sebentar kita akan lihat. Berbeda dengan kitab-kitab apokaliptik yang dimaksudkan pada pembahasan ini. Walaupun memang untuk beberapa hal, gaya, terutama gaya penulisan dari kitab Daniel dan kitab Wahyu itu memang menggunakan gaya penulisan yang sama seperti yang digunakan juga dalam kitab-kitab apokaliptik, yaitu menggunakan simbol-simbol. Sebagai contoh misalnya Wahyu 6 ayat 2, kita melihat simbol yang digunakan di sana.
dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih. Nah, kita lihat kuda putih ya sebagai simbol. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Nah, ini siapa orang yang menungganginya? Kemudian ada memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudara-saudara, tentu kalau kita mau memahami simbol-simbol ini, kita harus mengerti keadaan pada waktu itu, ya, pada era sebelum Masehi dan juga memasuki awal Masehi, di mana kita melihat di sini simbol yang dipakai adalah seorang penunggang, seorang yang menunggangi kuda putih. Ini biasanya ketika ada suatu kerajaan yang mengadakan ekspansi dan mengalami kemenangan setelah selesai dia menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya, maka raja pemenang itu akan mengadakan tourney ke kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan, dan dia akan menunggangi kuda putih sebagai lambang kemenangan. Jadi kuda putih itu sebagai lambang pemenang. Inilah raja pemenang. Tetapi sekaligus juga kuda putih itu melambangkan bahwa dia datang dengan misi damai. Dia mau mengadakan perjanjian dengan kerajaan yang ditaklukkan. Meskipun tentu dalam perjanjian itu lebih banyak menguntungkan pihak pemenang daripada pihak yang kalah. Tetapi dia akan coba bangun hubungan melalui ikatan perjanjian. Saudara, itu biasanya ketika raja pemenang dalam suatu kerajaan yang menang, menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya, dia akan menunggang kuda putih dan kemudian memegang sebuah panah. Tentu kita langsung dapat mengerti bahwa panah merupakan senjata yang digunakan ya pada masa itu. Selain pedang, panah, dan juga alat-alat yang lain. Jadi panah di sini menunjukkan tentang peralatan persenjataan perang yang memang dianggap canggih tentu pada waktu itu. Tentu kalau sekarang ini ya mungkin seperti rudal ya, seperti alat-alat perang yang canggih pada zaman ini. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota lambang kemuliaan. Ya, ini contoh bahwa kitab Wahyu menggunakan gaya penulisan sama dengan yang digunakan oleh kitab-kitab apokaliptik, yaitu menggunakan simbol-simbol. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kitab apokaliptik ini dibuat oleh orang-orang Yahudi, ya, orang-orang yang beragama Yahudi, dan juga orang-orang Kristen yang latar belakangnya Yahudi. Kalau kita lihat rentang waktunya dari 200 sebelum Kristus sampai 200 sesudah Kristus, selama 400 tahun itu muncul kitab-kitab apokaliptik. Dan jumlah tulisan-tulisan tersebut begitu banyak. Ada begitu banyak. Contohnya kitab Henokh, ya. Jadi mereka mencatut nama Henokh. Kitab Henokh saja itu ada sekitar 360 karya, 360-an, ya. Ada sekitar 360 karya, hanya kitab yang menggunakan nama Henokh. Henokh pada perjanjian lama, ya, sebelum peristiwa air bah, yaitu tokoh yang diangkat hidup-hidup ke surga, ya. Nah, misalnya dalam 2 Esdras. 2 Esdras ini, nama Esdras itu sama dengan Esra, ya. Tetapi bukan dalam kitab Esra yang ada di dalam PL, ya, bukan Esra kitab kanonik, bukan, tetapi dalam kitab apokaliptik. Dalam 2 Esdras pasal 14 ayat 46 diceritakan tentang 70 kitab-kitab apokaliptik yang dibedakan dengan 24 kitab kanonik. Jadi sekali lagi ada banyak kitab-kitab apokaliptik yang muncul pada era itu. Nah, beberapa dari kitab tersebut, atau boleh dikatakan cukup banyak ya, dari kitab-kitab apokaliptik itu memiliki tujuan polemik untuk menentang kekafiran. Menentang penyembahan-penyembahan berhala yang ada di sekitar Israel oleh bangsa-bangsa lain. Jadi menentang kekafiran dan menentang
paganisme, ya, paham-paham penyembahan pagan, penyembahan berhala. Namun ide utama dari kitab-kitab tersebut adalah bagaimana orang Israel harus bersikap eksklusif. Mereka harus terpisah dari bangsa-bangsa lain, dari bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, mereka harus terpisah dari orang-orang Gentiles. Di sisi lain, tujuan dari beberapa kitab apokaliptik adalah propaganda yang berbingkai Yahudi. Tentu propaganda yang mau menunjukkan supremasi bangsa ini. Inilah propaganda-propaganda yang dibuat di dalam kitab-kitab apokaliptik. Nah, saudara-saudara, tulisan-tulisan apokaliptik juga bertujuan untuk menguatkan orang-orang percaya di dalam iman dan praktek hidup mereka. Mengapa? Karena kalau kita lihat mulai dari kematian Nabi Maleaki dan kemudian tidak muncul lagi nabi-nabi, ya, untuk menyuarakan pesan-pesan Tuhan, sehingga era ini disebut era sunyi, periode sunyi, silent period. Oleh karena nabi-nabi tidak muncul lagi pada saat itu. Nah, pada saat itu banyak orang Yahudi sudah berpikir kayak Tuhan sudah melupakan mereka. Tuhan sudah meninggalkan mereka. Dan pada saat itu juga bangsa Israel mengalami penindasan, penjajahan dari berbagai bangsa silih berganti. Kita mulai ingat bagaimana bangsa Israel dibuang ke Babel. Dan setelah itu digantikan oleh kerajaan Medi Parsi. Menindas dan menjajah orang Yahudi. Sesudah itu digantikan oleh kerajaan Yunani. Ini sudah berabad-abad ini berjalan. Kemudian digantikan oleh kerajaan Romawi. Maka orang Israel banyak yang mengalami depresi atau kehilangan iman, kehilangan pengharapan akan Mesias yang akan datang sebagaimana yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Dan itu tentu menyebabkan praktek hidup mereka sudah seperti juga kehidupan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Maka kitab apokaliptik ini dibuat adalah untuk menguatkan iman orang-orang Yahudi agar mereka tetap memiliki pengharapan mesianik bahwa Kristus, Mesias akan datang, dan bagaimana mereka harus berpegang kepada hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih, akhirnya apa yang terjadi? Nubuat-nubuat diganti dengan apokaliptik. Kalau kita melihat nubuat-nubuat perjanjian lama, itu memberitahukan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di depan, puluhan tahun atau ratusan tahun kemudian, namun itu disampaikan secara jelas. Bahkan kemudian kalau kita memeriksa, kita lihat nubuat-nubuat ini digenapi secara literal, secara harafiah. Contoh misalnya Mika 5 ayat 1 menubuatkan bahwa di kota Bethlehem, kota yang kecil di antara kota-kota di Yudea, itu akan muncul seorang pemimpin. Dan kelahiran Yesus itu menggenapi nubuatan ini, bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Dan ada banyak nubuat dalam perjanjian lama yang penggenapannya secara harafiah. Tapi kemudian diganti oleh kitab apokaliptik yang tidak jelas. Mengapa tidak jelas? Oleh karena dalam kitab apokaliptik menggunakan simbol-simbol. Ya, menggunakan simbol-simbol sehingga menjadi tidak jelas. Kemudian kitab apokaliptik juga memberikan gambaran yang aneh tentang masa depan. Ya, seperti tentu tadi saya katakan kalau kita membaca kitab Daniel dan kitab Wahyu, ada gambaran-gambaran yang aneh tentang eskatologi, tentang masa depan. Kemudian yang menjadi juga ciri khas dari kitab apokaliptik yaitu bersikap negatif terhadap kesementaraan dunia ini. Bersikap asketis, ya, bersikap negatif terhadap kesenangan dunia ini. Jadi dalam pemahaman asketisme, kalau kita menyiksa diri kita, maka kita akan lebih rohani. Dan kita boleh melihat dalam kitab apokaliptik itu ada sikap negatif terhadap keadaan di dunia ini. Dan mereka lebih condong atau cenderung melihat kepada pengharapan sorgawi. Ya.
Dan ini sebenarnya bentuk dari suatu pelarian. Mereka sebenarnya tidak siap untuk menghadapi kehidupan ini. Sudah jelas bahwa ini ajaran yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita memang diutus di tengah dunia yang gelap dan dunia yang jahat ini untuk menerangi, untuk menggarami. Memang di dalam Alkitab juga diajak kita untuk memandang kepada hal-hal yang tak kelihatan, memandang kepada pengharapan sorgawi. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita harus menyikapi secara negatif kehidupan kesementaraan di dunia ini, seperti yang dianjurkan dalam kitab-kitab apokaliptik. Saudara-saudara, kita lihat juga yang menjadi ciri khas dari kitab apokaliptik, yaitu para penulis ini mencatut nama-nama dari tokoh-tokoh besar dalam sejarah Israel. Jadi mereka seperti tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyebut atau untuk mencatat nama mereka di sana, dan mereka mencantumkan atau mencatut nama tokoh-tokoh besar. Kalau kita melihat kitab-kitab kanonik PL, kita lihat bahwa para penulis kitab-kitab tersebut mencatat nama-nama mereka. Begitu juga di dalam Perjanjian Baru. Nama-nama mereka sendiri ditulis karena tentu mereka memiliki suatu kepercayaan diri atau suatu keyakinan bahwa mereka memang diutus oleh Tuhan. Tetapi para penulis kitab apokaliptik, dia hanya mencatut nama-nama tokoh besar, mungkin dengan harapan bahwa kitab-kitab mereka itu akan dibaca oleh orang-orang. Nah, misalnya kita lihat contoh kitab Wahyu. Nah, ini perbedaan yang sangat menyolok dengan kitab-kitab apokaliptik lainnya, ya, dengan kitab apokaliptik. Walaupun ada kesamaannya, tetapi di dalam hal ini kita lihat penulis kitab Wahyu, penulis kitab Daniel, mereka mencantumkan nama mereka secara jelas. Kita melihat dalam Wahyu pasal 1, ayat 1, ayat 4, dan ayat 9. Di sana dikatakan, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Ayat 4, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Kemudian ayat 9, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Yohanes tanpa merasa minder, tanpa merasa ragu mencantumkan namanya. Mengapa? Karena memang pada faktanya dia menerima wahyu dari Tuhan. Sehingga dia tidak merasa kecil, meskipun mungkin latar belakangnya dia hanyalah seorang nelayan dari Galilea, tetapi karena dia menerima wahyu dari Tuhan, maka dengan keyakinan penuh ia memperkenalkan baik dirinya maupun wahyu yang diterimanya. Berikut, saudara-saudara, kita melihat beberapa kitab apokaliptik. Pertama, perjanjian dari 12 bapa beriman, kemudian kitab Yobel, kemudian Mazmur Salomo, surat dari Aristeas, kitab Henok, kitab 3 Makabe, kitab 4 Makabe, kitab Henok Slafonik atau 2 Henok, kitab Yusuf dan Asenat atau doa Asenat, dan ada banyak lagi kitab-kitab apokaliptik. Nah, saudara-saudara, ciri khas kitab-kitab apokaliptik tadi saya sudah menyinggungnya, tetapi mari kita lihat lagi secara berurut apa yang menjadi ciri khas dari kitab-kitab apokaliptik ini. Pertama, kitab-kitab ini mengungkapkan atau menyingkapkan hal-hal yang misterius. Jadi yang disingkapkan itu hal-hal yang aneh, hal-hal yang misterius. Kedua, pernyataan melalui mimpi atau penglihatan. Maksudnya, mereka mengklaim bahwa mereka mendapatkan mimpi-mimpi atau mendapatkan penglihatan-penglihatan. Dan biasanya yang datang membawa pesan dalam mimpi itu atau pesan dalam penglihatan itu adalah seorang malaikat. Dan kemudian isi dari kitab apokaliptik itu berbicara tentang masa depan, tentang hari-hari yang akan datang, eskatologi. Kemudian mengungkapkan juga hal-hal yang misterius dan fantastis, ya, hal-hal yang membuat kita ketika membaca itu membayangkan hal-hal yang fantastis. Dan kemudian menggunakan simbol-simbol mistik dan penggunaan nama samaran, ya, nama penulis samaran seperti tadi juga saya jelaskan.
Nah, saudara-saudara, kita akan melihat berikut ini adalah teks-teks Alkitab Perjanjian Baru ya, yang bersumber dari apokrifa dan apokaliptik. Artinya penulis Perjanjian Baru ada teks-teks itu yang diambil dari sana. Bukan diambil misalnya dari kitab-kitab kanonik Perjanjian Lama, tetapi diambil dari kitab-kitab apokrifa. Atau bukan diambil misalnya Paulus atau Yakobus, Yudas bukan mengambil dari kitab-kitab Injil, tetapi dari kitab-kitab apokaliptik. Nah, kita sudah belajar pada waktu yang lalu mengenai pewahyuan dan pengilhaman, bahwa semua teks yang ada di dalam Alkitab itu diilhamkan, apapun sumbernya. Ya, ada sumber dari wahyu langsung dari Tuhan, wahyu khusus. Tapi ada sumbernya dari wahyu umum, yaitu melalui sejarah yang sudah dicatat mungkin dalam buku sejarah, ya, melalui penelitian terhadap dokumen-dokumen, melalui sains dan sebagainya. Nah, apapun sumbernya, ya, para penulis mengambil dari sumber-sumber yang bukan diwahyukan langsung oleh Tuhan, bukan wahyu khusus, tetapi ini sebenarnya adalah respon mereka terhadap wahyu umum. Tetap itu adalah firman Tuhan. Karena apa? Karena diilhamkan. Jadi sekali lagi, kalau pengertian diilhamkan, yaitu Allah menggerakkan seseorang untuk menuliskan hal-hal yang Allah mau untuk dituliskan, sambil Allah menjaga, mengontrol dia supaya tidak membuat kesalahan. Termasuk penulis Perjanjian Baru itu mengambil dari sumber-sumber kitab apokrifa dan kitab apokaliptik. Pertama misalnya Yudas 1 ayat 9. Di sana berbunyi, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Nah, saudara, kalau kita periksa di Perjanjian Lama, ya misalnya dalam kitab Ulangan, kita tidak akan menemukan di sana cerita tentang penghulu malaikat Mikael sedang bertengkar dengan iblis, memperebutkan mayat Musa. Dari mana Yudas adik Yesus ini, ya, mendapatkan sumber ini? Nah, ternyata Yudas mengutip itu dari kitab The Testament of Moses, ya. Ayat ini diambil dari sana. Berikut Yudas 1 ayat 14, di sana dikatakan juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Nah, Yudas mengambil teks ini itu dari 1 Henok 1 ayat 9 dan pasal 1 Henok pasal 60 ayat 8. Pasal 60 ayat 8 itu berbicara bahwa Henok itu keturunan ketujuh dari Adam. Dan kemudian Henok bernubuat itu dalam 1 Henok 1 ayat 9. Kalau kita periksa dalam kitab Kejadian, maka kita tidak akan menemukan bahwa Henok pernah bernubuat seperti ini. Tetapi sekali lagi ini diambil dari kitab apokrifa atau kitab apokaliptik. Kemudian Ibrani 11 ayat 35. Di sini dikatakan, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, penulis Ibrani ini menggambarkan bahwa pada masa Perjanjian Lama, orang Israel itu ditindas, orang Israel itu ada yang dibunuh. Ini dalam konteks Ibrani 11 itu menggambarkan tokoh-tokoh iman, dan orang-orang itu tetap setia mengikut Tuhan meskipun mereka mati syahid, meskipun mereka dibunuh, dan ada pemuda-pemuda, anak-anak yang dibunuh oleh karena kesetiaan mereka mengikut Yahweh. Mereka telah dibunuh, tetapi Allah membangkitkan kembali mereka. Nah, ini kalimat di dalam Ibrani 11 ayat 35, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tapi kalau kita periksa dalam Perjanjian Lama, kita pun tidak akan menemukan teks-teks seperti itu dalam Perjanjian Lama.
Mengapa? Karena penulis kitab Ibrani mengambil sumber ini dari 2 Makabe 7. Berikut kita melihat Ibrani 11 ayat 37. Di sana dikatakan mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Saudara-saudara, di dalam tradisi Yahudi, Nabi Yesaya itu digergaji. Jadi dia dibunuh oleh Raja Manasye, yaitu dimasukkan ke dalam satu pohon dilobangin tengahnya, kemudian Nabi Yesaya dimasukkan ke dalam lubang kayu itu, dan kemudian kayu itu digergaji. Maka tentu secara otomatis tubuh Nabi Yesaya terpotong 2. Dan kemudian penulis Ibrani mengambil itu dari kitab Apokrifa. Kemudian 1 Korintus 15 ayat 29. Di sana Paulus mengatakan, jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Saudara-saudara, di Korintus ada orang-orang yang tidak mempercayai akan adanya kebangkitan kembali orang-orang yang sudah mati. Dan Paulus mengemukakan argumentasinya. Salah satu argumentasi Paulus adalah orang-orang yang ada di Korintus atau di sekitar sana, mungkin mereka juga yang meragukan kebangkitan orang mati. Tetapi heran, mereka berusaha menyelamatkan orang tua mereka yang sudah meninggal, tetapi belum sempat dibaptis, yaitu mereka memberi diri dibaptis atas nama orang yang sudah mati itu. Mengapa mereka melakukan upacara-upacara baptisan seperti itu? Yaitu mereka membaptiskan atau mereka memberi diri dibaptis atas nama orang yang sudah mati atau orang tua mereka yang sudah mati yang tidak sempat dibaptis pada waktu mereka hidup. Sudah tentu menurut Paulus, orang-orang seperti ini memiliki pengharapan akan adanya kebangkitan orang mati. Itu. Tetapi mengapa sekarang mereka meragukan kebangkitan orang mati yang diajarkan oleh Paulus? Padahal mereka sendiri mengikuti upacara pembaptisan yang mengatasnamakan orang-orang atau orang-orang tua mereka, kekasih-kekasih mereka yang sudah mati, yang selagi mereka hidup belum sempat dibaptiskan. Nah, kita lihat di sini, Paulus mengambil itu dari 2 Makabe 12 ayat 44. Ya, 2 Makabe 12 ayat 24. Kemudian 2 Timotius pasal 2 ayat 8, yaitu berbicara tentang Yanes dan Yambres menentang Musa. Di sini dikatakan sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Saudara, Paulus di dalam 2 Timotius ini sedang berbicara tentang guru-guru palsu yang berusaha menentang kebenaran Injil. Dan Paulus mengatakan mereka ini, para guru-guru palsu ini, itu seperti Yanes dan Yambres yang menentang Musa. Bila kita memeriksa perjanjian lama, kita tidak akan menemukan 2 nama ini, nama Yanes dan Yambres. Tetapi di dalam tradisi, yaitu termuat dalam kitab Orang Jujur, ya, nama kitab ini kitab Orang Jujur, itu nama Yanes dan Yambres adalah pimpinan dari tukang sihir, kelompok tukang jampi yang ada di Mesir. Kita tahu cerita dalam perjanjian lama ketika Musa dan Harun menghadap Firaun, dan kemudian tongkat Harun dilemparkan oleh Musa dan jadilah ular. Tetapi kemudian Firaun juga memanggil tukang-tukang jampi ini dan melemparkan tongkat mereka dan jadi ular. Ada beberapa tulah itu, 2-3 tulah, tukang-tukang sihir ini dapat mengikutinya, memanipulasinya, dapat melakukannya. Dan ternyata tukang-tukang jampi ini dipimpin oleh orang yang bernama Yanes dan Yambres. Dan itu tercatat dalam kitab Orang Jujur.
Nah, saudara, kita melihat di sini contoh kutipan dari kitab orang jujur. Maksudnya, kitab orang jujur ini disebutkan di dalam Perjanjian Lama. Sebenarnya kalau kita memperhatikan, ada banyak kitab-kitab yang disebutkan dalam Perjanjian Lama. Dan salah satunya adalah kitab orang jujur. Misalnya dalam Yosua 10 ayat 13. Di sana dikatakan, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Nah, jadi ada kitab orang jujur ya. Cuma ini tidak masuk dalam kanon. Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Yaitu ketika Yosua sedang memimpin perang melawan orang Midian kalau tidak salah ya. Dan kemudian sudah mau malam, belum ada yang menang. Maka Yosua datang kepada Tuhan, meminta supaya matahari dan bulan berhenti di lembah Ayalon, di lembah Gibeon. Nah, itu ada cerita dalam kitab Yosua. Ya, ada cerita dalam kitab Yosua. Tetapi kita lihat di sini, di sana dikatakan bahwa peristiwa itu juga dicatat di dalam kitab orang jujur. Atau mungkin penulis kitab Yosua ini mengambil sumbernya dari kitab orang jujur ini. Atau memang selain penulis kitab Yosua ini tahu tentang peristiwa ini dan menuliskan dalam kitab Yosua, tetapi juga di dalam kitab orang jujur itu tertulis tentang peristiwa ini. Nah, saudara, dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 35, di sana dikatakan, sebab segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini adalah perkataan Paulus dan mendorong jemaat pada waktu itu untuk membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah. Sambil Paulus mengutip perkataan Tuhan Yesus di bawah ini, yaitu adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau kita periksa kitab-kitab Injil, maka kalimat-kalimat ini tentu tidak tercantum di sana. Paulus ambil dari mana? Kemungkinan Paulus mengambil itu dari kitab Didache. Karena kitab Didache seperti sudah dijelaskan pada video sebelumnya, itu adalah kumpulan dari catatan-catatan pengajaran Yesus. Jadi ketika Yesus sudah mengajar, orang-orang yang berkerumun, ada banyak yang kemudian membuat catatan-catatan. Nah, dan ada orang atau ada kelompok yang kemudian mengumpulkan catatan-catatan tersebut dan dibukukan menjadi satu buku dan diberi nama kitab Didache yang berisi pengajaran Tuhan Yesus, ya, kitab Didache ini, dan kemungkinan Paulus mengambil dari kitab tersebut. Demikian saudara, materi saya sudah sampaikan ini, masih ada 1-2 video lagi akan dibuat untuk pengajaran bibliologi atau pengajaran tentang Alkitab. Biarlah kiranya kita diberkati dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya.